Baik, saya langsung buka saja, nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kepada Bapak Ibu semuanya. Saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas waktunya untuk meluangkan mengikuti diskusi Metaplan bersama kelompok kami, yaitu kelompok 3 S1 Ilmu Kesehatan Masyarakat, Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga. Baik, sebelumnya perkenalkan dulu. Di sini saya Rifki Chandra Wirayuda, mahasiswa S1 Ilmu Kesehatan Masyarakat, FKM Universitas Airlangga, sebagai fasilitator pada acara Metaplan malam ini. Dan kemudian di sini saya didampingin oleh Mas Rino Khairul Fadri sebagai co-fasilitator dalam diskusi Metaplan malam ini. Kemudian ada Mbak Andina sebagai notulensi yang akan menjelaskan kepada Bapak Ibu semuanya di akhir acara nanti. Baik, langsung saja saya bacakan susunan acaranya. Baik, untuk yang pertama kita semuanya akan memulai pembukaan, lalu disusul pemaparan mekanisme kegiatan, kemudian pemaparan tujuan Metaplan dan pengenalan problem kepada partisipan, yaitu Bapak Ibu semuanya. Kemudian menggali pendapat partisipan, yaitu Bapak Ibu semuanya, lalu mengelompokkan pendapat Bapak Ibu semuanya, kemudian mencari solusi dari hasil pemetaan Metaplan bersama partisipan, kemudian pengelompokan solusi, lalu disusul oleh kesimpulan, dan diakhiri oleh penutupan. Baik. Kemudian saya ingin santai-santai saja ya Bapak Ibu semuanya, karena di sini acaranya nggak resmi-resmi banget, jadi kita santai-santai, rileks-rileks saja dulu. Nah, sebelum memulai acara, saya kenalin dulu nih, sebenarnya kita ngapain sih pada malam hari ini tuh. Jadi mungkin Bapak Ibu semuanya pada bingung nih, itu sebenarnya Metaplan itu apa, kayak gitu. Nah, kemudian saya jelaskan dulu, pada malam hari ini kita akan melakukan diskusi menggunakan metode Metaplan. Jadi nama metodenya itu Metaplan, Bapak Ibu semuanya, okay? Kemudian diskusinya memakai Jamboard. Nah, Jamboard itu seperti papan tulis yang nanti akan ditampilkan oleh Mas Rino dan dioperasikan oleh Mas Rino sendiri. Jadi nanti Bapak Ibu sekalian tidak usah bingung apa itu Jamboard dan lain-lain, cukup nanti melihat layar yang disediakan oleh kami. Lalu kami akan jelaskan mekanismenya. Yang pertama bisa dicantum. Baik, yang pertama fasilitator yaitu saya, Rifki Chandra, akan memberi pertanyaan kepada Bapak Ibu semuanya. Kemudian Bapak Ibu sebagai partisipan menjawab pertanyaan melalui kolom chat Zoom. Nah, ngomong-ngomong Bapak Ibu semuanya, apakah ada yang belum mengetahui letak kolom chat Zoom sebelumnya? Boleh on mic kalau misal belum tahu. Saya jelaskan ya. Kolom chat Zoom untuk device laptop berada di kolom bawah, di sebelah share screen, di situ ada chat. Kemudian untuk yang memakai HP bisa disentuh layarnya, lalu ada titik 3, mungkin itu di pojok kiri kanan bawah, seingat saya, diklik. Nah, di situ nanti ada pilihan menu lain yaitu chat. Nah, bisa mencantumkan jawaban di chat tersebut. Kemudian nanti Mas Rino sebagai co-fasilitator akan menampilkan jawaban Bapak Ibu semuanya di Jamboard. Nanti Jamboard akan ditampilkan melalui share screen yang tersedia di Zoom ini. Lalu saya, fasilitator, akan bersama-sama Bapak Ibu sekalian mengelompokkan jawaban dengan dibantu co-fasilitator yaitu Mas Rino, seperti itu. Baik, Mas Rino bisa itu tampilkan peraturannya terlebih dahulu. Baik, untuk peraturan dari diskusi malam ini yaitu pertama, peserta diskusi memakai baju rapi dan sopan. Yang kedua, peserta diskusi diwajibkan mengikuti arahan dari saya sebagai fasilitator. Kemudian yang ketiga, peserta diskusi diwajibkan on kamera apabila tidak terkendala jaringan. Jadi saya mohon kepada Bapak Ibu semuanya untuk
menyalakan kamera apabila tidak ada kendala jaringan. Kemudian peserta diskusi dilarang on mikrofon atau on mic apabila tidak ada arahan dari fasilitator. Lalu, jika peserta diskusi memiliki pertanyaan, dapat mengajukan atau menulis di kolom chat Zoom seperti yang saya jelaskan tadi. Lalu, jawaban peserta diskusi bersifat subjektif tanpa ada intervensi dari pihak lain. Jadi saya tegaskan, nanti jawaban dari Bapak Ibu itu tidak ada benar atau salah. Jadi kami bebaskan, karena di sini kami di sini diskusi bersama Bapak Ibu semuanya, tidak ada jawaban benar maupun jawaban yang mohon maaf, tidak ada jawaban yang salah. Jadi Bapak Ibu semuanya dibebaskan untuk menjawab apapun gitu. Lalu yang terakhir, peserta diskusi menyediakan kertas kosong dan ballpoint sebagai catatan apabila tidak bisa mencantumkan jawaban di chat Zoom seperti itu. Baik, lalu saya akan jelaskan tujuan atau output dari kegiatan malam ini, yaitu pertama itu untuk mengetahui pengetahuan Bapak dan Ibu sekalian terkait resiko kehamilan dan upaya yang dapat dilakukan untuk meminimalisirnya. Jadi di sini kami dari mahasiswa S1 Kesehatan Masyarakat bertujuan ingin mengetahui pengetahuan Bapak dan Ibu sekalian mengenai resiko kehamilan dan upaya yang dapat dilakukan untuk meminimalisirnya. Baik, sebelum masuk lagi diskusi, saya ingin memperkenalkan dulu deh tema yang akan kita angkat. Jadi malam ini kan kita akan mengangkat tema yaitu resiko kehamilan pada faktor-faktor risiko kehamilan yang dapat mengancam kesehatan ibu hamil. Nah, mungkin Bapak Ibu semuanya mengetahui bagi kebanyakan ibu hamil, kehamilan itu berjalan dengan baik, lancar, dari hamil tiba-tiba bisa melahirkan dengan lancar. Karena diperkirakan sekitar 6-8% kehamilan itu yang mengalami masalah. Jadi dari 100% kehamilan, hanya 6-8% kehamilan yang mengalami masalah. Akan tetapi, sebagian ibu itu mengalami kondisi kehamilan yang berisiko tinggi. Nah, di sini kami mengajak diskusi ibu bapak sekalian untuk mengetahui apa saja sih resiko yang dapat mengancam kehamilan ibu. Lalu, walaupun terlihat menyeramkan ya, sebenarnya ada istilah bahwa kehamilan ini walaupun terdengar menyeramkan, akan tetapi resiko-resiko kehamilan tersebut itu dapat kita cegah dengan pengawasan yang baik dan benar serta perawatan yang tepat kepada ibu hamil agar dapat meminimalisir resiko yang mengancam kesehatan kehamilan seperti itu. Sebelum saya masuk ke sesi diskusi nih, saya ingin berkenalan terlebih dahulu kepada Bapak Ibu sekalian semuanya, karena ada istilah pepatah tak kenal maka tak sayang, supaya diskusi pada malam hari ini bisa berlangsung dengan suasana yang cair tanpa ada ketegangan sedikit pun. Di sini saya lihat dulu ada Mas Syarifuddin Ahmad, mungkin boleh kenalan dulu Mas Syarifuddin Ahmad, berasal dari mana? Ya, perkenalkan nama saya Syarifuddin Ahmad. Untuk saat ini saya berdomisili di Mojokerto. Saya asli Mojokerto juga. Baik. Mungkin terima kasih. Ya, sama-sama. Kemudian di sini ada Ibu Dwiana. Mungkin Ibu Dwiana bisa memperkenalkan diri, asalnya dari mana, Ibu? Apakah Ibu Dwiana ada di tempat? Sepertinya Ibu Dwiana ada sedikit kendala. Lalu ada Bapak Muhammad Reza. Permisi Bapak Muhammad Reza, apakah ada di depan Zoom? Apakah standby? Baik, sepertinya belum standby. Lalu ada Ibu Eli Kurniawati. Assalamualaikum Bu Eli, apakah standby? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ibu, selamat datang. Terima kasih atas kesediaan waktunya. Mungkin bisa diperkenalkan Ibu Eli ini asalnya dari mana sebelumnya?
Saya dari Desa Jambangan, Kecamatan Dampit, Kabupaten Malang. Baik, dari Kabupaten Malang, nggih. Ibu Eli sebelumnya pernah mengandung sebelumnya? Pernah. Oh, baik. Mungkin diharapkan dengan diskusi pada malam hari ini, Bu Eli sudah memiliki pengalaman, nggih. Jadi Insya mungkin diskusi Allah. dari jawabannya bisa berlangsung dengan lancar. Insya Baik, Allah. baik. Terima kasih, Bu Eli. Kemudian ada Ibu Siti Hajar. Sama. Eh, Assalamualaikum Bu Siti Hajar. Apakah standby di depan Zoom? Baik, sepertinya Bu Siti Hajar juga ada keperluan. Mungkin Bu Siti Fatimah di sini, ada Ibu Siti Fatimah. Apakah standby di depan Zoom? Sebenarnya Bu Siti Fatimah belum juga. Di sini ada Ibu Lucy. Selamat malam Bu Lucy. Apakah Bu Lucy standby di depan Zoom? Baik. Kemudian ada Bu Himas Wilujeng. Bu Himas, apakah standby di depan Zoom, laptop maupun HP? Iya, saya standby sekarang. Baik, terima kasih Bu atas kesediaan waktunya mengikuti Metaplan pada malam hari ini. Sebelumnya saya ingin berkenalan dengan Ibu Himas. Mungkin Bu Himas, saya persilakan perkenalan lebih dahulu. Mungkin Bu Himas asalnya dari mana? Saya berasal dari Wonoayu, Sidoarjo. Baik, terima kasih Bu Himas. Sebelumnya Bu Himas, apakah sudah memiliki anak? Sudah. Alhamdulillah, mungkin nanti diskusinya lebih lancar lagi karena Bu Himas sudah memiliki pengalaman mengandung sebelumnya ya. Baik, untuk mempersingkat waktu, saya ingin melanjutkan saja untuk diskusi malam ini. Saya harapkan kepada partisipan semuanya, Bapak Ibu yang terhormat, bisa untuk on kamera apabila tidak terkendala jaringan seperti itu. Terima kasih. Baik, untuk mencarikan suasana, saya ingin langsung saja ya Ibu. Di sini kan saya ingin menyampaikan pertanyaan, sebuah pertanyaan. Nanti Ibu dan Bapak menjawab melalui kolom chat Zoom ya. Untuk yang pertanyaan pertama yang saya ingin sampaikan adalah, baik, bisa dilihat di layar. Pertanyaan pertama yaitu, apa saja faktor yang Ibu atau Bapak ketahui tentang hal-hal yang dapat mengancam kesehatan ibu hamil? Nah, faktor-faktor tersebut meliputi faktor kesehatan atau perilaku maupun situasi. Jawabannya bebas, Ibu Bapak sekalian bisa menjawab jawaban apapun menurut pengetahuan Ibu Bapak sekalian. Karena di sini tidak ada, saya tegaskan lagi, tidak ada jawaban salah. Jadi semua jawaban dianggap benar seperti itu. Karena ini bersifatnya diskusi. Baik, monggo silahkan kepada Bapak Ibu semuanya bisa menjawab melalui kolom chat Zoom. Kami beri waktu 5 menit mulai dari sekarang, silahkan.
Baik Mas Rino, saya akan pandu ya untuk jawaban-jawabannya telah tercantum, bisa langsung ke waktu menjawab masih tersedia Ibu Bapak, jadi masih bebas menjawab. Saya di sini membantu Mas Rino untuk mencatat jawaban Ibu Bapak sekalian. Di sini dari Bapak Muhammad Syarif jawab gizi buruk Mas Rino. Ya. Lalu ada Bu Eli, tekanan darah cenderung tinggi. Tekanan darah tinggi. Bapak Ibu sekalian, di sini kami membebaskan jawaban sebanyak-banyaknya, jadi tidak hanya satu saja. Kami bebaskan untuk menjawab berapapun itu jawabannya. Lalu ada Bapak Syarifuddin Ahmad, pikiran kurang tenang Mas Rino. Lalu ada Bu Himas, yaitu kelelahan. Lalu ada Bu Siti Fatimah, banyak pikiran. Baik, karena waktu masih berjalan lama, kami persilakan kepada Bapak Ibu untuk menjawab sebanyak-banyaknya. Di sini Bapak Muhammad Syarif menjawab kecelakaan Mas Rino. Lalu ada Bapak Syarifuddin Ahmad menjawab kondisi sakit atau mens bagi ibu-ibu. Lalu ada Bu Siti Hajar menjawab faktor mental dan fisik sangat berpengaruh. Faktor mental dan fisik sangat berpengaruh, Mas Rino. Oh, sudah ya. Lalu ada Bu Himas, yaitu terlalu mengerjakan pekerjaan yang berat. Lalu ada Bu Siti Fatimah, yaitu berat badan kurang. Kemudian ada Bapak Muhammad Syarif menjawab keracunan makanan. Lalu Bu Himas menjawab pola makan dan minum yang tidak bergizi. Baik. Lalu ada Bu Siti Fatimah, Mas Rino menyusul konsumsi alkohol berlebih. Baik. Karena waktu sudah mencapai 5 menit, mungkin di sini Bapak Ibu semuanya apakah ada yang masih ingin menjawab? Mungkin masih ada jawaban lain kemungkinan yang ini ditambahkan? Tidak ada ya. Baik, baik, kita lanjut ke acara berikutnya, yaitu pengelompokan jawaban. Nah,
Di sini terdapat berapa jumlahnya Mas Rino? 1, 2, 3, 4, 5. 13 ya kalau nggak salah. Baik, Alhamdulillah terkumpul 13 jawaban. Nah, jadi baik Bapak dan Ibu sekalian, nanti jawaban-jawaban dari Bapak Ibu ini akan kami kelompokkan berdasarkan kemungkinan temanya mirip seperti itu. Baik, Mas Rino bisa dikelompokkan kelompok A, kelompok B. Mungkin dibuat 3 kelompok dulu, Mas Rino. Baik, saya mengajak keaktifan Bapak Ibu semuanya dalam mengelompokkan ini. Jadi di sini saya meminta pendapat dulu kepada Bapak Ibu semuanya, apakah Bapak Ibu setuju jika ini dikelompokkan apa enggak, seperti itu. Nah, mungkin untuk yang pertama gizi buruk, Mas Rino ditaruh di kelompok A dulu karena merupakan jawaban yang pertama, ya. Kemudian di sebelahnya ada keracunan makanan. Di sini keracunan makanan menurut saya dibedakan dari kelompoknya gizi buruk. Apakah Bapak Ibu setuju? Bagaimana Bapak Ibu? Apakah setuju jika gizi buruk dan keracunan makanan itu dibedakan? Atau mungkin ada yang kurang setuju? Saya setuju. Oh, baik. Mungkin ada yang kurang setuju selain Ibu Himas? Baik, setuju ya. Saya hitung 3, 2, 1. Tidak ada jawaban lain. Masih tidak ada sanggahan. Baik, Mas Nino bisa minta tolong di kelompok B ditaruh. Lalu di sini ada kecelakaan, Bapak Ibu semuanya. Saya ingin bertanya kepada Bapak Ibu, untuk kecelakaan apakah bisa dikelompokkan bersama gizi buruk, atau dikelompokkan bersama keracunan makanan, atau dipisah lagi ke dalam kelompok C? Jadi mungkin Bapak Ibu semuanya berpikiran kayak, oh mungkin kecelakaan itu begini, 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 apakah sama, apakah tidak, seperti itu. Baik dari Bapak Syarifuddin Ahmad, berpendapat dipisah lagi. Oh ya, Mas Rino, ya untuk keracunan makanan disesuaikan warnanya dengan kelompoknya. Baik. Dari jawaban Bapak Syarifuddin Ahmad, pendapatnya yaitu dipisahkan. Bu Himas juga mengatakan dipisahkan. Baik, ada 2 jawaban yang setuju. Kemungkinan ada Bapak Ibu semuanya yang ingin menyanggah, apakah ingin digabung dengan kelompok yang sudah ada atau bagaimana? Saya hitung 10 detik. Mulai dari sekarang, apakah ada sanggahan? 4, 3, 2, 1. Baik, Mas Rino, karena tidak ada yang menyanggah, kecelakaan dimasukkan kelompok C. Baik, Mas Rino, karena 3 kelompok sudah terisi penuh, mungkin bisa minta tolong dibikinin kelompok baru untuk kelompok D, untuk kelompok yang kosong. Baik, kemudian ada pola makan dan minum tidak bergizi. Di sini saya bertanya kepada Bapak Ibu semuanya, apakah pendapat Bapak Ibu bagaimana untuk jawaban yang pola makanan minum tidak bergizi? Apakah disatukan dengan kelompok A, B, atau C, atau dibuat kelompok baru lagi yang sekiranya memiliki kesamaan?
Baik, Bapak Syarifuddin Ahmad menjawab disatukan ke A. Ibu Himas juga. Bapak Muhammad Syarif juga menjawab di A. Apakah ada sanggahan sebelumnya terkait jawaban disatukan ke kelompok A sebelumnya, Bapak Ibu? Apakah ada yang menyanggah? Bu Eli juga menjawab di kelompok A. Bapak Muhammad Reza juga di kelompok A. Baik, sepertinya mayoritas jawaban disatukan kelompok A ya. Apakah sebelumnya ada yang ingin menyanggah sebelumnya, Bapak Ibu? Saya beri waktu 5 detik mulai dari sekarang. 5, 4, 3, 2, 1. Baik, karena tidak ada yang menyanggah, Mas Rino bisa minta tolong disatukan kelompok A ya. Lalu di sini ada jawaban tekanan darah cenderung tinggi. Di sini saya ingin bertanya kepada Bapak Ibu semuanya, apakah jawaban tekanan darah cenderung tinggi itu memiliki kesamaan yang bisa disatukan di kelompok A atau kelompok B atau kelompok C atau dibuat kelompok baru di kelompok D? Bagaimana Bapak Ibu semuanya? Bu Himas menjawab di kelompok A. Apakah ada jawaban baru atau setuju dengan Bu Himas? Atau mungkin menyanggah sebelumnya? Saya beri waktu bagi yang ingin menyanggah. Apakah tekanan darah cenderung tinggi itu bisa disamakan dengan gizi buruk dan pola makan yang tidak bergizi, atau di kelompok B yaitu keracunan makanan, atau kelompok C kecelakaan, atau kelompok D kelompok baru, seperti itu. Saya beri waktu 5 detik. Kalau tidak ada sanggahan, maka dari itu tekanan darah cenderung tinggi dimasukkan ke kelompok A. Mulai dari sekarang, 5, 4, 3, 2, 1. Baik, karena tidak ada yang menyanggah, Mas Rino bisa dimasukkan ke kelompok A. Baik, terima kasih Mas Rino. Kemudian ada kondisi sakit Mas Rino. Baik, Bapak Ibu semuanya, saya ingin bertanya kepada Bapak Ibu semuanya, apakah kondisi sakit ini memiliki kesamaan topik yang bisa disamakan di kelompok A, kelompok B, atau kelompok C, atau tidak ada yang sama akhirnya dibuat kelompok baru yaitu kelompok D? Bagaimana Ibu Bapak sekalian? Apakah ini pantas disandingkan dengan kelompok A, B, C, atau dibuat lagi dengan kelompok D? Bapak Syarifuddin menjawab kelompok B. Mungkin ada jawaban lain atau setuju dengan Bapak Syarifuddin sebelumnya? Bapak Ibu yang lain bagaimana? Apakah setuju jika kondisi sakit itu dimasukkan ke kelompok B yaitu sama dengan keracunan makanan, atau mungkin disandingkan ke kelompok A bersama gizi buruk dan tekanan darah tinggi, atau di kelompok C disandingkan dengan kecelakaan, atau mungkin tidak bisa disandingkan dengan kelompok manapun, akhirnya dibuat kelompok lagi yaitu kelompok D? Baik, saya tunggu 5 detik mulai dari sekarang. Apakah ada sanggahan? 5, 4, 3, 2, 1. Baik, karena tidak ada sanggahan, Mas Rino bisa minta tolong dimasukkan ke kelompok B ya. Jangan lupa warnanya diganti warna hijau. Kemudian ada jawaban lagi yaitu pikiran kurang tenang, Bapak Ibu sekalian. Nah, di sini pikiran kurang tenang menurut Bapak Ibu, apakah bisa disandingkan jawabannya dengan kelompok A atau kelompok B, atau disandingkan kelompok C, atau dikelompokkan sendiri yaitu kelompok D? Bagaimana Bapak Ibu sekalian?
Baik, di sini Bapak Syarif menjawab kelompok baru yaitu kelompok D. Mungkin Bapak Ibu yang lain apakah setuju dengan pendapat Bapak Muhammad Syarif atau ada sanggahan mungkin ingin disamakan dengan kelompok A, B maupun C sebelumnya? Faktor yang saya maksud adalah pikiran kurang tenang. Apakah pikiran kurang tenang bisa disandingkan dengan kelompok A, B, C atau setuju dengan pendapat Bapak Syarif dikelompokkan di kelompok baru? Baik, Bu Himas menjawab kelompok B. Bapak Syarifuddin Ahmad setuju B. Baik, di sini ada sanggahan yaitu Bu Himas dan Bu Syarifuddin di kelompok B. Apakah setuju? Bapak Muhammad Syarif meralat jawaban cocok kelompok B. Baik, sepertinya mulai setuju dengan kelompok B ya. Bapak Ibu semuanya bagaimana? Apakah ada sanggahan selain kelompok B? Saya tunggu 5 detik ya, mulai dari sekarang. 5, 4, 3, 2, 1. Baik, karena tidak ada sanggahan, Mas Rino sebelumnya pikiran kurang tenang bisa dimasukkan ke kelompok B. Dan ya, warnanya jangan lupa diubah di hijau. Baik, kemudian mohon maaf sebelumnya bagi Bapak Ibu yang tadi menjawab pola makan dan minum tidak bergizi, saya izin ya mewakili kelompok untuk dipisah terlebih dahulu karena dalam metaplan ini untuk jawaban tidak boleh melebihi dari jawaban tidak boleh ganda dalam arti memiliki satu jawaban. Jadi kami izin koreksi untuk yang jawabannya double-double kami pisah jadi 2 nggih. Seperti tadi pola makan tidak bergizi kami pisah lagi dengan pola minum yang tidak bergizi. Lalu ada faktor fisik dan mental, kami juga izin memisah menjadi faktor fisik dan faktor mental. Baik. Kemudian di sini ada sebelumnya, mohon maaf sebelumnya, faktor fisik. Nah, baik Bapak Ibu sekalian, menurut Bapak Ibu, faktor fisik itu sekiranya cocok disandingkan di kelompok A, B, atau C, atau dikelompokkan sendiri di kelompok D. Bagaimana Bapak Ibu? Apakah ada pendapat? Baik, Bapak Syarifuddin Ahmad menjawab di kelompok C. Bagaimana Bapak Ibu yang lain? Bapak Muhammad Syarif juga setuju di kelompok C. Mungkin Bapak Ibu yang lain, Bu Himas juga kelompok C juga. Baik, selain Bapak Syarifuddin Ahmad dan Pak Muhammad Syarif, dan Bu Himas, apakah ada sanggahan? Saya beri 5 detik kepada Bapak Ibu jika ada sanggahan bahwa faktor fisik tidak cocok dikelompokkan di C, bisa menjawab. Okay? Saya beri mulai dari sekarang. 5, 4, 3, 2, 1. Baik. Welly juga menjawab kelompok C. Maka dari itu Mas Rino, faktor fisik dikelompokkan di kelompok C. Ya. Jangan lupa diganti warnanya.
Baik, kemudian ada pola minum tidak bergizi. Baik, pola minum tidak bergizi. Saya kembali tanyakan kepada Bapak Ibu semuanya, pola minum tidak bergizi itu cocok nggak disandingkan dengan kelompok kelompok A, B, C, atau mungkin menurut Bapak Ibu dikelompokkan sendiri di kelompok D, seperti itu. Bagaimana? Bu Eli menjawab di kelompok A. Apakah ada jawaban selain dari kelompok A? Bapak Syarifuddin Ahmad juga setuju dengan pendapat Bu Eli, yaitu di kelompok A. Apakah ada jawaban lain? Bapak Muhammad Syarif juga setuju dimasukkan kelompok A. Bu Himas juga setuju kelompok A. Baik, karena jawaban sudah banyak, saya hitung mundur. Apakah ada sanggahan? Kalau ada sanggahan, dipersilahkan. Saya hitung mundur mulai dari sekarang. 5, 4, 3, 2, 1. Baik, karena tidak ada sanggahan, Mas Juno, pola minum tidak bergizi bisa dimasukkan di kelompok A. Ya, bisa ditumbuk-tumbuk, Mas Juno, jika tidak cukup. Baik, kemudian di sini ada konsumsi alkohol berlebih. Saya kembali tanya kepada Bapak Ibu sekalian nih, apakah cocok disandingkan di kelompok A, atau kelompok B, atau kelompok C, atau mungkin dikelompokkan sendiri di kelompok D? Silahkan. Bagaimana pendapat Bapak Ibu untuk konsumsi alkohol berlebih? Apakah cocok dimasukkan kelompok A, B, C, atau dikelompokkan sendiri di kelompok D? Baik, Bapak Syarifuddin Ahmad menjawab di kelompok A. Bagaimana Bapak Ibu yang lain? Apakah ada jawaban yang lain? Bapak Muhammad Syarif juga menjawab di kelompok A. Apakah ada sanggahan sebelumnya dari Bapak Ibu selain jawaban dari kelompok A? Mungkin cocok di kelompok B, C, atau kelompok sendiri di kelompok D? Baik, saya hitung mundur mulai dari sekarang ya. 5, 4, 3, 2, 1. Baik, Mas Rino, karena tidak ada sanggahan, konsumsi alkohol berlebih dimasukkan kelompok A. Lalu ada kelelahan. Nah, saya kembali tanya kepada Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf nih, saya banyak tanya nih di sini. Untuk kelelahan menurut Bapak Ibu semuanya, cocok di mana disandingkan bersama? Apakah di kelompok A, atau dimasukkan ke kelompok B, atau dimasukkan kelompok C, atau kelompok baru yaitu kelompok D? Mungkin Bapak Ibu bisa melihat dulu mana yang mirip-mirip. Baik, Bu Himas menjawab ke kelompok B. Apakah ada jawaban lain? Bu Eli juga menjawab kelompok B. Bapak Muhammad Syarif juga menjawab di kelompok B. Baik, karena jawaban mayoritas kelompok B, saya hitung mundur. Apakah ada sanggahan? Jika ada sanggahan selain dari kelompok B, dipersilakan menjawab di kolom chat. Saya hitung mundur mulai dari 5, 4, 3, 2, 1. Baik, Mas Rino, untuk kelelahan dimasukkan ke kelompok B, dan warna sticky notes-nya diubah jadi hijau ya. Baik. Oke. Kemudian ada faktor mental. Nah, di sini faktor mental, saya kembali pertanyakan kepada Bapak Ibu semuanya, faktor mental itu lebih cocok dimasukkan di kelompok mana? Kelompok A, B, C, atau kelompok baru yaitu kelompok D? Yang sekiranya sama? Mirip-mirip?
Bagaimana Bapak Ibu semuanya? Apakah ada pendapat di kelompok C? Bapak Syarifuddin Ahmad dimasukkan kelompok C. Bapak Muhammad Syarif menjawab di kelompok C. Apakah ada jawaban lain, pendapat lain mungkin? Bu Eli juga menjawab di kelompok C. Mungkin ada sanggahan selain kelompok C, bisa disampaikan. Untuk menghemat waktu, saya hitung mundur ya. Kalau ada sanggahan, dipersilahkan. Saya hitung mundur mulai dari 5, 4, 3, 2, 1. Baik, baik, Bu Himas juga menjawab kelompok C. Baik, Mas Rino, karena tidak ada sanggahan, faktor mental dimasukkan di kelompok C. Ya. Jangan lupa diubah warna biru. Baik, terima kasih Mas Rino. Kemudian ada mengerjakan pekerjaan yang berat. Baik, pekerjaan yang berat. Saya kembali bertanya kepada Bapak Ibu semuanya, menurut pendapat Bapak Ibu, jawaban mengerjakan pekerjaan yang berat itu lebih cocok dimasukkan di kelompok mana? Apakah kelompok A, atau kelompok B, atau kelompok C, atau dipisahkan kelompok baru yaitu kelompok D? Bagaimana? Baik, di sini ada dua jawaban. Bapak Muhammad Syarif menjawab kelompok C, Bu Himas menjawab dipisahkan. Baik, mungkin Bapak Ibu sekalian ada jawaban lain atau ingin mendukung salah satu jawaban dari Bapak Muhammad Syarif atau Bu Himas, dipersilahkan. Baik, di sini ada dua jawaban, yaitu kelompok C dan dipisahkan di kelompok D. Saya mengharap keaktifan Bapak Ibu mungkin memiliki pendapat lain selain dari kelompok C atau kelompok D, atau mungkin ingin mendukung Bapak Muhammad Syarif atau Bu Himas. Sangat dipersilahkan, karena di diskusi malam ini tidak ada jawaban yang salah. Karena dalam metaplan ini kami menganggap semua jawaban Bapak Ibu adalah jawaban yang benar. Jadi jika ada perbedaan dari Bapak Muhammad Syarif maupun Bu Himas, jika ada yang terpilih, maka itu bukan berarti yang tidak terpilih merupakan jawaban yang salah, bukan. Jadi di sini hanya diskusi-diskusi ringan terkait pendapat Bapak Ibu sekalian. Baik, Bapak Syarifuddin Ahmad setuju yang C. Mungkin Bapak Ibu yang lain ingin menjawab, ingin mendukung Bu Himas atau kelompok C, atau ingin menjawab di kelompok yang lain. Bu Eli, kelompok C. Baik. Baik, ada jawaban lain selain kelompok C atau kelompok dipisahkan, atau mungkin jawaban kelompok lain? Baik, karena tidak ada jawaban, mungkin saya ingin bertanya kepada Bu Himas. Selamat malam Bu Himas. Mungkin saya izin bertanya kepada Bu Himas, karena di sini semuanya pada menjawab kelompok C. Bagaimana Bu Himas, apakah setuju jika mengerjakan pekerjaan berat itu dimasukkan kelompok C, atau Bu Himas ingin tetap berpendapat bahwa pekerjaan berat itu harus dipisahkan di kelompok D? Bagaimana Ibu Himas? Baik, Bu Himas meralat di C saja. Baik, karena semuanya menjawab kelompok C, saya tunggu jika ada sanggahan selain kelompok C, saya hitung mundur, dipersilahkan mulai dari 5, 4, 3, 2, 1. Baik, Mas Rino, karena tidak ada sanggahan lagi, dimasukkan kelompok C.
Baik, sisa 2 jawaban lain. Saya ingin mengambil jawaban yang banyak pikiran. Mas Rino, ya, banyak pikiran. Saya kembali bertanya kepada Bapak Ibu semuanya, untuk faktor risiko banyak pikiran nih, menurut Bapak Ibu, kemungkinan cocok dimasukkan kelompok mana ya? Apakah kelompok A, B, C, atau mungkin dipisah di kelompok D? Bagaimana Bapak Ibu semuanya? Bu Eli menjawab di kelompok B. Mungkin Bapak Ibu yang lain, apakah ada jawaban? Bapak Syarifuddin setuju dengan Bu Eli, dimasukkan di kelompok B. Bu Himas juga menjawab di kelompok B. Karena mayoritas kelompok B, untuk menghemat waktu, saya langsung saja jika ada sanggahan bisa disampaikan mulai dari 5, 4, 3, 2, 1. Baik, Bapak Ibu semuanya, karena tidak ada yang menyanggah, dimasukkan di kelompok B untuk banyak pikiran. Baik, tak terasa jawaban tinggal 1 untuk sesi pertama ini. Jawaban terakhir yaitu berat badan kurang. Nah, saya tanyakan kepada Bapak Ibu untuk jawaban terakhir nih, jawaban berat badan kurang. Menurut pendapat Bapak Ibu, lebih cocok dimasukkan kelompok mana untuk berat badan kurang ini? Apakah kelompok A, B, atau C, atau dipisah kelompok D? Bu Eli menjawab kelompok A. Baik, mungkin Bapak Ibu yang lain, apakah ada yang ingin menjawab? Bapak Muhammad Syarif menjawab kelompok A juga. Bagaimana Bapak Ibu yang lain? Apakah ada jawaban? Bapak Syarifuddin Ahmad juga menjawab setuju kelompok A. Baik, untuk mempersingkat waktu, saya hitung mundur untuk jika ada sanggahan, dipersilahkan mulai dari sekarang. 5, 4, 3, 2, 1. Baik, Marsino, karena tidak ada yang tidak setuju untuk masuk kelompok A, berat badan kurang bisa dimasukkan di kelompok A. Seperti itu. Baik, alhamdulillah untuk sesi pertama ini sudah terkumpul semua jawaban dan semua jawaban berhasil dikelompokkan. Jadi saya ingin membuat kesimpulan dari sesi pertama ini, yaitu seluruh jawaban dari pertanyaan yang pertama yaitu mohon maaf sebelumnya, Bapak Ibu sekalian semuanya, dari pengelompokan yang telah kita lakukan, boleh dilihat di Jamboard di layar yang Bapak Ibu lihat. Apakah Bapak Ibu ada yang kurang setuju dengan pengelompokan ini? Apakah ada yang kurang setuju? Atau mungkin setuju dengan jawaban pengelompokan ini? Bagaimana dari hasil pengelompokan ini? Apakah ada yang kurang setuju? Bapak Syarifuddin Ahmad setuju. Bapak Muhammad Syarif juga setuju. Saya bertanya kembali kepada Bapak Ibu semuanya, dari pengelompokan ini, mungkin Bapak Ibu ada yang kurang setuju. Baik, Bu Eli juga setuju. Baik, untuk mempersingkat waktu, jika ada yang tidak setuju, saya tunggu jawabannya mulai dari sekarang. 5, 4, 3, 2, 1. Baik, karena semuanya menjawab setuju, maka dari itu pengelompokan sesi pertama ini disetujui untuk oleh peserta diskusi Metaplan pada hari ini. Baik, pasti Bapak Ibu sekalian pada bertanya, setelah ini ngapain sih? Nah, saya ingin menjelaskan. Nah, ini kan Bapak Ibu semuanya kan sudah menjawab faktor-faktor apa saja yang dapat mengancam kesehatan ibu hamil kan. Nah, tentunya jika kita mengetahui faktor-faktornya saja, tentunya kurang lengkap kalau kita tidak mengetahui
apa sih yang dapat kita cegah dari faktor-faktor yang telah Bapak Ibu sebutkan tadi. Nah, kita masuk ke sesi yang kedua. Baik, Mas Rino. Nah, untuk sesi yang kedua ini, kami mengajak kepada Bapak Ibu semuanya untuk menggali pendapat Bapak Ibu semuanya terkait apa upaya yang kira-kira bisa Bapak Ibu lakukan untuk mencegah resiko-resiko yang dapat mengancam kesehatan kehamilan tadi. Baik, dari pertanyaan ini mungkin ada yang kurang jelas atau kita bisa langsung masuk sesi kedua untuk menggali pendapat Bapak Ibu semuanya. Saya tunggu 5, 4, 3, 2, 1. Baik, karena tidak ada yang kurang jelas, maka kita masuk sesi yang pertama. Sesi yang kedua, mohon maaf Ibu, Bapak sekalian. Baik, Mas Rino. Nah, baik. Mohon maaf Mas Rino, boleh minta tolong dikopasin, ya, ditampilkan dulu di Jamboard yang kedua. Ya, yang itu mungkin boleh nggak ditampilkan di papan jawaban? Mungkin Bapak Ibu biar bisa eksplor lebih dalam lagi. Dikopas ya. Nanti di akhirnya dihapus kayak gitu. Nanti taruh di situ. Nah, baik Bapak Ibu. Nah, baik. Baik Bapak Ibu sekalian, dari pertanyaan ini saya mempersilahkan kepada Bapak Ibu sekalian untuk menjawab apa upaya yang kira-kira Bapak Ibu lakukan untuk bisa mencegah resiko-resiko yang telah kita sebutkan tadi. Caranya sama seperti yang tadi, Bapak Ibu dipersilakan menjawab melalui kolom chat Zoom. Kami beri waktu 5 menit, dan waktunya dimulai dari sekarang. Dipersilakan Bapak Ibu sekalian. Saya pertegas kembali, tidak ada jawaban yang salah, dan setiap orang bebas untuk menjawab lebih dari satu jawaban. Dipersilahkan. Baik, Mas Rino, ini sudah ada jawaban, bisa mulai dikumpulkan. Bapak Syarifuddin Ahmad menjawab menjaga kesehatan. Lalu ada Bapak Muhammad Syarif menjawab menjaga pola makan. Pola Mas Rino ya. Lalu ada Bu Siti Fatimah minum vitamin. Baik, kami tunggu jawaban dari Bapak Ibu sekalian. Mas Rino, boleh ditutup dulu sticky notes-nya karena menutupi pertanyaan yang tadi. Ya. Mungkin sticky notes-nya bisa diturunkan dulu untuk, ya, seperti itu. Baik, silakan kepada Bapak Ibu sekalian bisa menjawab pertanyaan dari apa upaya yang kira-kira bisa Ibu Bapak lakukan untuk mencegah resiko-resiko tersebut. Resiko-resiko tersebut yaitu resiko yang dapat mengancam kesehatan kehamilan seperti itu. Persilahkan. Baik, info terkait waktu masih tersisa banyak ya Bapak Ibu. Dipersilahkan untuk menjawab sebanyak-banyaknya, tidak ada jawaban yang salah, sangat-sangat bebas. Baik. Baik, Mas Vino, di sini sudah terkumpul jawaban lagi. Dari Bapak Muhammad Syarif, tidak mengkonsumsi alkohol. Kemudian
Kemudian ada Ibu Siti Fatima, yaitu olahraga. Lalu ada dari Bu Dwiana, baik. Lalu ada dari Bu Dwiana, yaitu melakukan senam hamil. Lalu dari Bapak Febrian, menjaga kesehatan mental. Lalu ada dari Bapak Muhammad Syarif, tidak bertindak yang beresiko. Baik, masih ada waktu. Baik, karena sudah mencapai 5 menit untuk sesi jawaban pendapat, saya tutup ya. Baik, kita masuk sesi berikutnya, yaitu seperti tadi, kita mengelompokkan jawaban-jawaban yang telah Bapak Ibu sampaikan kepada kami. Mungkin Mas Rino diberi 3 jawaban terlebih dahulu, 3 kelompok terlebih dahulu. Mungkin. Baik, mungkin untuk judul pertanyaan bisa dihapus terlebih dahulu, Mas Rino. Ya, karena sudah selesai. Baik, di sini kami menyediakan 3 kelompok, Bapak Ibu sekalian. Nah, nanti sama seperti sesi yang pertama, kita akan memilah satu persatu jawaban untuk kita kelompokkan. Apakah cocok untuk masuk kelompok A, B, atau C. Nah, untuk yang pertama, saya mengambil menjaga kesehatan karena adalah jawaban pertama, saya kelompokkan ke kelompok A, karena merupakan jawaban pertama, belum ada yang sama. Baik, kemudian ada menjaga pola makan. Saya bertanya kepada Bapak Ibu semuanya, apakah menjaga pola makan cocok dimasukkan di kelompok A atau dicantumkan di kelompok B, kelompok yang baru? Bagaimana Bapak Ibu? Apakah menjaga pola makan memiliki kemiripan dengan menjaga kesehatan di kelompok A atau beda sehingga kita perlu memasukkan ke kelompok B atau kelompok yang baru? Bapak Muhammad Syarif berpendapat bahwa menjaga pola makan disatukan di kelompok A bersama menjaga kesehatan. Bagaimana Bapak Ibu yang lain? Apakah ada yang ingin menjawab lagi? Jawaban bisa disampaikan melalui kolom chat Zoom. Baik, saya tegaskan tidak ada jawaban yang salah di diskusi pada malam hari ini. Dipersilakan kepada Bapak Ibu untuk mengelompokkan ini, bebas menjawab di chat Zoom apakah setuju jika menjaga pola makan dimasukkan di kelompok A atau dipisah di kelompok B. Saya mungkin ingin menjelaskan tata cara mainnya, mungkin ada yang lupa. Untuk menyatukan jawaban itu dilihat dari kesamaan jawaban, apakah menjaga pola makan itu sama dengan menjaga kesehatan, atau mungkin menurut Bapak Ibu semuanya, menjaga pola makan itu berbeda dengan menjaga kesehatan, sehingga perlu dipisahkan dari kelompok A, seperti itu. Bagaimana Bapak Ibu? Apakah ada yang ingin menjawab selain dari kelompok A, atau setuju ke kelompok A? Baik, Bapak Syarifuddin Ahmad setuju kelompok A. Apakah ada jawaban lain? Bu Duyana juga menjawab kelompok A. Baik, untuk mempersingkat waktu karena jawaban mayoritas A, saya ambil voting. Mohon maaf. Saya beri waktu jika ada sanggahan selain dari kelompok A, saya beri waktu 5 detik mulai dari sekarang. Silakan menjawab. 5, 4, 3, 2, 1. Baik, Mas Rino, karena tidak ada yang menyanggah, menjaga pola makan disatukan ke dalam kelompok A. Kemudian kita ambil jawaban ketiga, yaitu minum vitamin. Nah, di sini menurut Bapak Ibu sekalian, saya bertanya kepada Bapak Ibu, menurut pendapat Bapak Ibu, minum vitamin itu apakah cocok
jika disatukan ke kelompok A atau mungkin tidak sama dengan kelompok A sehingga kita perlu memasukkan ke kelompok B. Lebih simpelnya, kalau minum vitamin itu apakah sama dengan menjaga kesehatan, menjaga pola makan, atau menurut Bapak Ibu itu tidak sama, sehingga kita harus ditaruh di kelompok B seperti itu. Bagaimana Bapak Ibu? Silakan menjawab melalui kolom chat Zoom. Baik, Bapak Syarifuddin Ahmad juga menjawab kelompok A. Bagaimana untuk Bapak Ibu yang lain? Apakah ada jawaban lain? Atau mungkin setuju juga untuk kelompok A? Bisa disampaikan di chat Zoom, dipersilahkan. Baik, Bapak Syarifuddin, Bapak Muhammad Syarifuddin, Bapak Muhammad Syarif setuju untuk A. Apakah ada jawaban lain setuju A atau mungkin dikelompokkan di kelompok B, dipisah? Bagaimana Bapak Ibu yang lain? Bu Himas juga setuju A. Baik, untuk mempersingkat waktu, saya beri waktu untuk Bapak Ibu yang ingin menyanggah. Jika ada yang tidak setuju untuk disatukan di kelompok A, untuk minum vitamin saya beri waktu 5 untuk menjawab. 5, 4, 3, 2, 1. Baik Mas Rino, karena tidak ada sanggahan, minum vitamin disatukan di kelompok A. Baik, kemudian ada jawaban tidak mengkonsumsi alkohol Mas Rino. Baik, saya tanyakan kepada Bapak Ibu sekalian, untuk tidak mengkonsumsi alkohol, menurut Bapak Ibu, apakah cocok dikelompokkan di kelompok A atau dipisah di kelompok B? Saya tegaskan kembali, untuk kelompok C belum kita bahas ya Bapak Ibu, karena kelompok B sendiri belum terisi oleh jawaban yang ada. Jadi pengelompokannya dipisah dari antara kelompok A atau kelompok B, seperti itu. Bagaimana Bapak Ibu? Apakah menurut Bapak Ibu tidak mengkonsumsi alkohol itu sama dengan jawaban-jawaban di kelompok A, atau mungkin itu temanya itu beda sehingga dikelompokkan di kelompok B seperti itu? Bagaimana Bapak Ibu? Bapak Muhammad Syarif menjawab di kelompok A. Baik, Bapak Ibu yang lain, apakah ada jawaban yang sama atau mungkin ingin menyanggah ke kelompok B? Dipersilahkan. Saya mengharap kepada Bapak Ibu untuk aktif menjawab, karena pada diskusi metaplan ini sangat bebas menjawab, tidak ada jawaban yang salah Bapak Ibu, jadi tidak perlu malu atau takut salah dalam menjawab. Baik, Bu Himas menjawab kelompok A. Baik, ada yang jawaban lain mungkin? Baik, untuk menghemat waktu, untuk mempersingkat waktu, saya ajukan jika ada yang ingin menyanggah bisa disampaikan melalui kolom chat Zoom mulai dari 5, 4, 3, 2, 1. Baik, karena tidak ada sanggahan Mas Rino, untuk tidak mengkonsumsi alkohol dimasukkan ke kelompok A. Baik, kemudian ada menjaga kesehatan mental Mas Rino, bisa minta tolong diambil ya. Baik, sama seperti sebelumnya, saya bertanya kepada Bapak Ibu semuanya, apakah menjaga kesehatan mental itu cocok dimasukkan di kelompok A atau mungkin itu beda konteksnya sehingga dimasukkan ke kelompok B? Bagaimana Bapak Ibu semuanya? Baik, Bapak Syarifuddin Ahmad menjawab beda deh kayaknya, di B aja, boleh banget. Mungkin Bapak Ibu yang lain ada pendapat dengan Bapak Syarifuddin Ahmad untuk kelompok B atau di kelompok A? Sangat bebas Bapak Ibu, karena di sini tidak ada yang salah, tidak ada jawaban yang salah di diskusi pada malam hari ini. Semua jawaban kami terima, karena di sini adalah diskusi pengetahuan Bapak Ibu semuanya, seperti itu.
Bapak Muhammad Syarif menjawab B, Mas. Baik, Bapak, terima kasih. Bapak Muhammad Syarif juga berpendapat sama dengan Bapak Syarifuddin Ahmad untuk dimasukkan ke kelompok B. Mungkin Bapak Ibu yang lain ada yang berpendapat lain? Mungkin cocok ke kelompok A karena bagaimana menurut pendapat Bapak Ibu? Kayak menjaga kesehatan mental sama kayak A. Atau mungkin setuju dengan Bapak Syarifuddin Ahmad dan Bapak Muhammad Syarif, yaitu di kelompok B. Kami tunggu jawabannya Bapak Ibu, dipersilahkan karena tidak ada jawaban yang salah. Baik, mungkin untuk mempersingkat waktu, saya sampaikan kepada Bapak Ibu yang ingin menyanggah selain dari jawaban kelompok B, selain dari jawaban Bapak Muhammad Syarif dan Bapak Syarifuddin Ahmad, mungkin ingin di kelompok A bisa menyanggah, saya beri waktu mulai dari 5, 4, 3, 2, 1. Baik, Mas Rino, untuk menjaga kesehatan mental karena tidak ada sangkaan bisa masuk ke kelompok B. Baik, kemudian kita ambil untuk olahraga, jawaban yang olahraga. Baik, kepada Bapak Ibu semuanya, untuk olahraga, apakah bisa dimasukkan ke kelompok A karena mirip kelompok A atau kelompok B, atau mungkin dikelompokkan kelompok baru di kelompok C? Bagaimana, Bapak Ibu sekalian? Bagaimana Bapak Ibu? Apakah ada jawaban? Bagaimana pendapat Bapak Ibu untuk olahraga? Apakah bisa dikelompokkan yang sama dengan kelompok A atau kelompok B, atau mungkin dipisah ke kelompok C? Kami tegaskan kembali tidak ada jawaban yang salah dalam diskusi pada malam hari ini. Jadi kami mempersilahkan kepada Bapak Ibu untuk menjawab menurut pendapat Bapak Ibu. Baik, Bu Himas menjawab kelompok A. Baik, kemudian selain Bu Himas, mungkin Bapak Ibu yang lain apakah setuju dengan Bu Himas? Atau mungkin dikelompokkan di kelompok B atau kelompok baru di kelompok C? Bapak Muhammad Syarif setuju A. Baik. Baik, Bapak Syarifuddin Ahmad untuk kelompok C menjaga fisik. Baik. Kayaknya mulai seru ini, jawabannya ada yang beda-beda. Baik, mungkin ada jawaban lain selain A dan C? Baik, mungkin saya ingin bertanya kepada Bu, siapa yang jawab dulu? Bu Himas nih. Oh, karena di sini mayoritas kelompok A dan Bapak Syarifuddin kelompok C. Saya bertanya kepada Bapak Syarifuddin Ahmad saja. Bapak Syarifuddin, bagaimana? Apakah tetap ingin ingin menguatkan jawaban bahwa olahraga itu masuk kelompok C, atau ingin melebur jawaban dengan kelompok A, atau mungkin ke kelompok B? Mungkin bisa disampaikan pendapatnya melalui kolom chat. Kenapa olahraga itu harus dipisah dari kelompok A, B, dan dimasukkan ke kelompok C? Bagaimana, Mas Syarifuddin? Atau mungkin bisa on cam, on mic juga nggak apa-apa. Dipersilahkan. Baik, baik, boleh disampaikan melalui kolom chat Bapak Syarifuddin, mengapa olahraga dimasukkan ke kelompok C? Mungkin nanti saya bisa sampaikan ke jawaban-jawaban Bapak Ibu yang lain terkait jawaban Bapak Syarifuddin.
Baik, Bapak Syarifuddin Ahmad menjawab dilebur ke A saja karena sama-sama menjaga kesehatan. Baik, karena jawaban semuanya A, saya ambil waktu untuk mempersingkat waktu. Saya hitung mundur saja. Apakah jika Bapak Ibu yang lain ada sanggahan selain jawaban A, bisa disampaikan melalui kolom chat mulai dari 5, 4, 3, 2, 1. Baik, Mas Vino, olahraga dimasukkan ke kelompok A karena tidak ada sanggahan. Nah, kemudian ada tidak bertindak yang beresiko. Nah, saya bertanya kepada Bapak Ibu semuanya, untuk jawaban tidak bertindak yang beresiko, apakah cocok dimasukkan ke kelompok A atau kelompok B, atau mungkin karena beda dengan dua kelompok itu akhirnya di kelompok C, kelompok baru. Bagaimana Bapak Ibu sekalian? Bisa disampaikan melalui kolom chat Zoom. Saya tunggu untuk pendapat Bapak Ibu. Bapak Muhammad Syarif menjawab kelompok C, karena beda, nggak ada kaitannya dengan kesehatan. Baik, mungkin Bapak Ibu yang lain, apakah ada jawaban lain? Atau mungkin setuju dengan Bapak Muhammad Syarif, bahwa tidak bertindak yang berisiko masuk ke kelompok C. Baik Bapak Syarifuddin Ahmad juga setuju dengan Bapak Muhammad Syarif. Mungkin Bapak Ibu yang lain ada jawaban? Atau mungkin berpendapat cocok di A atau kelompok B, atau mungkin dipisah kelompok C, seperti itu. Bagaimana Bapak Ibu? Baik, untuk mempersingkat waktu, jika ada Bapak Ibu yang berpendapat selain kelompok C, boleh disampaikan sanggahannya melalui kolom chat Zoom. Saya hitung mundur mulai dari 5, 4, 3, 2, 1. Baik, tidak bertindak yang berisiko, Mas Rino bisa dimasukkan ke kelompok C. Baik, oke. Akhirnya jawaban yang terakhir kita bahas. Melakukan senam hamil. Saya bertanya kepada Bapak Ibu sekalian untuk jawaban terakhir ini. Bagaimana pendapat Bapak Ibu terkait melakukan senam hamil? Apakah itu cocok dimasukkan ke kelompok A, atau kelompok B, atau ke kelompok C, atau mungkin kelompok baru di kelompok D? Seperti itu. Bagaimana Bapak Ibu sekalian? Dimohon keaktifannya karena ini jawaban terakhir. Bagaimana Bapak Ibu? Bapak Syarifuddin Ahmad ke kelompok A. Bapak Muhammad Syarif juga masuk ke kelompok A. Ibu Duyana juga kelompok A. Baik, Bapak Syarifuddin Ahmad berpendapat bahwa mengandung unsur olahraga. Baik. Mungkin Bapak Ibu yang berpendapat lain sangat diperbolehkan untuk menjawab di kolom chat Zoom, karena di sini tidak ada jawaban yang salah. Kami tegaskan kepada Bapak Ibu semuanya. Baik, untuk mempersingkat waktu, saya hitung mundur. Jika ada sanggahan selain dari kelompok A, dipersilakan menjawab di kolom chat Zoom. Saya hitung mundur mulai dari 5, 4, 3, 2, 1. Baik, Mas Vino, karena tidak ada sanggahan, melakukan senam hamil dimasukkan ke kelompok A. Seperti itu.
Baik, alhamdulillahirrahmanirrahim. Untuk mengelompokkan jawaban di sesi kedua ini sudah terlaksana dengan lancar. Eh, Sebelum saya tutup di sesi 2 ini, saya ingin bertanya kepada Bapak Ibu semuanya. Untuk hasil pengelompokan ini, apakah Bapak Ibu semuanya setuju atau kurang setuju untuk hasil pengelompokan ini? Bisa disampaikan di kolom chat Zoom. Dipersilakan. Apakah setuju? Jika setuju, boleh chat setuju. Jika tidak setuju, boleh chat tidak setuju. Dipersilakan. Baik, Bapak Muhammad Syarif mengatakan setuju. Bapak Syarifuddin Ahmad juga setuju. Bagaimana Bapak Ibu yang lain? Apakah setuju atau kurang setuju dengan hasil pengelompokan yang telah kita lakukan bersama? Baik, karena untuk mempersingkat waktu, karena mayoritas jawaban setuju, saya hitung mundur. Jika ada sanggahan kurang setuju, boleh disampaikan di kolom chat Zoom, mulai dari sekarang. 5, 4, 3, 2, 1. Baik, karena tidak ada yang tidak setuju, dengan ini kita bersama menyatakan bahwa hasil pengelompokan ini telah disetujui bersama antar partisipan. Baik, alhamdulillah sesi yang kedua ini telah selesai kita lakukan. Baik, untuk acara selanjutnya yaitu adalah kesimpulan yang akan disampaikan oleh Mbak Andina. Baik, Mbak Andina, silakan. Baik, selamat malam Bapak Ibu. Saya selaku notulensi pada metapan hari ini. Hasil diskusi yang dilakukan pada hari ini ada 2 pertanyaan. Yang pertama adalah apa saja faktor yang Ibu atau Bapak ketahui tentang hal-hal tentang faktor kesehatan, perilaku, situasi yang mengancam kesehatan ibu hamil. Dari hasil diskusi memperoleh 4 pengelompokan. Memperoleh 3 kelompok. Kelompok A yaitu gizi buruk, pola makan yang tidak bergizi, biasanya tekanan darah tinggi, pola minum yang tidak bergizi, konsumsi alkohol berlebih, dan berat badan kurang. Untuk yang kelompok B, keracunan makanan, kondisi sakit atau mens bagi ibu-ibu, pikiran yang kurang tenang, kelelahan, banyak pikiran. Untuk kelompok C, kecelakaan, faktor fisik, faktor mental, dan terlalu mengerjakan pekerjaan yang berat. Untuk sesi kedua, pertanyaannya, apa upaya yang kira-kira Ibu atau Bapak lakukan untuk mencegah risiko tersebut? Diperoleh 3 kelompok. Untuk kelompok A, yang pertama menjaga kesehatan, menjaga pola makan, minum vitamin, tidak mengkonsumsi alkohol, olahraga, dan melakukan senam hamil. Untuk yang kelompok B, diperoleh menjaga kesehatan mental. Untuk yang kelompok C, tidak bertindak yang beresiko. Sekian dari kesimpulan hasil metaplan pada malam hari ini. Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Andina atas kesimpulannya. Mungkin Bapak Ibu sekalian telah mendengarkan kesimpulan dari Mbak Andina. Sebelum ke sesi selanjutnya, mungkin Bapak Ibu butuh penjelasan terkait dari diskusi yang kita lakukan pada malam hari ini. Boleh banget, mungkin ada Bapak Ibu yang kurang mengerti terkait diskusi pada malam ini, boleh dipertanyakan kepada kami. Karena diskusi kali ini kami mengajak bersama Bapak Ibu untuk aktif dalam diskusi, sehingga mungkin jika dirasa Bapak Ibu sendiri kurang mengerti terkait terkait diskusi pada malam hari ini, boleh disampaikan di kolom chat. Baik, Bapak Syarifuddin Ahmad bertanya, kenapa kok yang dipertanyakan kedua hal tersebut? Baik, kami tampung dulu jawabannya. Mungkin ada pertanyaan lain?
Ada pertanyaan lain? Baik, untuk mempersingkat waktu, untuk sesi pertanyaan saya tutup. Baik, untuk pertanyaan dari Bapak Syarifuddin Ahmad, kenapa kok yang dipertanyakan kedua hal tersebut? Baik, Pak Syarifuddin Ahmad, saya izin bertanya. Mungkin jika jawaban saya kurang, mungkin teman-teman yang lain boleh menjawab. Kenapa kami menanyakan terkait resiko kehamilan dan upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah resiko tersebut. Karena pada mata kuliah studi kami di semester ini, salah satunya ada perencanaan evaluasi. Nah, di sini kami mendapat tema yaitu tentang, ingin mengangkat tema untuk merancang program kesehatan terkait angka kematian ibu yang tinggi. Nah, kami di sini melakukan pendekatan melalui metode yang dinamakan sosioekologikal. Nah, dalam metode tersebut, kami memerlukan data yaitu pengetahuan kepada masyarakat yang diwakili oleh Bapak Ibu sekalian terkait pengetahuan Bapak Ibu terkait resiko kehamilan yang dapat mengancam kesehatan ibu hamil. Dan pengetahuan Bapak Ibu terkait upaya yang dapat kita lakukan untuk mencegah resiko tersebut. Nah, maka dari itu kami mengadakan metaplan pada malam hari ini, mengajak Bapak Ibu semuanya, dan mempertanyakan dua pertanyaan tersebut yang terkait dengan faktor risiko kehamilan kepada Bapak Ibu semuanya untuk kami berdiskusi bersama terkait tema kami tersebut. Jadi seperti itu Bapak Syarifuddin Ahmad, mengapa kok yang dipertanyakan kedua hal tersebut? Karena pada intinya adalah itu merupakan tema yang kami ambil dalam studi kami pada semester ini. Seperti itu Bapak. Apakah baik? Terima kasih kembali Bapak. Baik, karena sesi pertanyaan sudah selesai, untuk selanjutnya adalah sesi penyerahan fundel sebagai bentuk rasa hormat kami dan penghargaan kami kepada Bapak Ibu semuanya. Baik, untuk PJ fundel, baik, Mas Rino boleh stop share screen dulu karena PJ Vandel ingin share screen. Baik, untuk PJ Vandelnya siapa? Dipersilahkan. Baik, untuk yang pertama kepada Bapak Syarifuddin Ahmad, kami ingin menyerahkan Vandel penghargaan yaitu sertifikat kepada Bapak Syarifuddin Ahmad. Boleh on cam atau on mic untuk dokumentasi? On cam, kalau misal tidak bisa on mic, baik. Sebentar Bapak ya, kami. Iya, baik saya hitung ya. Sebentar, saya spotlight dulu Bapak Syarifuddin Ahmad. Bentar ya. Baik, dipersilakan. Ya, saya hitung ya. 1, 2, 3. Udah. Ya. Baik, kemudian selanjutnya. Selanjutnya ada Bu Eli. Silakan Mbak Nola. Baik, Bu Eli, dengan ini kami menyerahkan Vandel penghargaan terima kasih yang sebesar-besarnya atas partisipasi Bu Eli mengikuti kegiatan Metaplan pada malam hari ini. Baik, Bu Eli, kami izin screenshot untuk dokumentasi, Bu. Bisa dipersiapkan posenya. Silakan. 1, 2, 3. Sudah. Baik, sudah ya. Kemudian selanjutnya di sini ada Ibu Duyana. Baik, untuk Mbak Nola silahkan untuk sertifikat Bu Duyana ditampilkan. Dan
Baik, kami sampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ibu Dwi Yana Ningrum atas partisipasinya, kepada Ibu Dwi Yana Ningrum atas kehadirannya, menyempatkan waktu luangnya pada diskusi Metaplan pada malam hari ini. Kami izin melakukan screenshot ya Ibu Yana untuk dokumentasi kelompok kami. Dipersilakan. Saya hitung ya. 1, 2, 3. Sudah? Sudah. Baik, terima kasih. Untuk yang selanjutnya ada Bu Siti Fatimah. Apakah Bu Siti Fatimah ada? Bu Siti Fatimah? Baik, Bu Siti Fatimah belum ada. Di sini ada Bapak Muhammad Reza Azhar Eman. Apakah Bapak Muhammad Reza Azhar Eman bisa on cam? Baik, mungkin Bapak Muhammad Reza berhalangan. Kemudian ada Bu Nurul Fatimah. Bu Nurul Fatimah, apakah bisa on cam untuk penyerahan Vandel? Baik, Bu Nurul Fatimah juga tidak bisa menyerahkan Vandel. Kemudian ada Bapak Febrian Dwi Wicaksono, apakah bisa on cam, Bapak? Baik. Oke, Mbak Nola bisa ditampilkan sertifikat untuk Bapak Febrian Dwi Wicaksono. Baik, kami sampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Febrian Dwi Wicaksono atas kesempatan waktunya menghadiri diskusi kami untuk Metaplan pada malam hari ini. Dengan ini kami menyerahkan Vandel. Terima kasih kepada Bapak Febrian atas kehadirannya. Boleh kami izin dokumentasi ya Bapak Febrian, kami izin screenshot, dipersilakan. Saya hitung ya. 1, 2, 3. Sudah? Sudah. Baik, terima kasih Bapak Febrian. Kemudian, baik, karena saya rasa sudah dipanggil semuanya, kami mohon izin kepada Bapak Ibu semuanya untuk terakhir kalinya on cam untuk dokumentasi kami telah melakukan diskusi Metaplan pada malam hari ini. Dipersilakan. Bapak Febrian bisa on cam kembali, Bapak Muhammad Reza, Bu Siti Fatimah. Baik. Baik. Oke, PJ screenshot dipersilahkan. Gaya bebas Bapak Ibu semuanya, boleh banget. Oke, baik. Saya hitung ya. 1, 2, 3. Sudah, Mbak Noah? Sudah. Baik. Alhamdulillah.